Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, materi hari ini yaitu tentang pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materinya, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menguraikan dengan benar pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Yang kedua, siswa dapat menguraikan dengan benar pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat menguraikan dengan benar pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Langsung saja, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup dan skala. Dalam lingkup sempit, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terjadi antara desa dan kota. Sedangkan untuk skala yang luas, pengaruh perubahan ruang dan interaksi ruang terjadi antar negara atau antar benua. Pengaruh perubahan ruang disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor aktivitas manusia. Pengaruh perubahan ruang yang disebabkan oleh faktor alam yaitu seperti gunung meletus, tsunami, longsor, banjir, dan badai. Sedangkan untuk pengaruh perubahan ruang yang disebabkan oleh faktor aktivitas manusia yaitu seperti pemanfaatan alam secara eksploitatif. Yang kedua yaitu penggunaan lahan yang tidak seimbang. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dalam lingkup desa dan kota telah menimbulkan berbagai pengaruh bagi desa maupun kota. Di Asia dan benua lainnya, perubahan ruang terlihat dari adanya alih fungsi lahan, dari hutan menjadi pertanian dan pemukiman, dari pertanian menjadi pemukiman. Sedangkan di Eropa, perubahan tersebut telah berlangsung lama dan meningkat saat revolusi industri. Akibatnya, banyak terbentuk kota-kota dan meningkatkan jumlah penduduk yang tinggal di kota. Pada tahun 2015, sekitar 47% penduduk Asia tinggal di perkotaan. Interaksi keruangan antara kota dan desa membawa pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik di kota. Adapun pengaruhnya, seperti yang pertama, secara ekonomi, kota memperoleh sumber daya dari desa, baik itu berupa sumber daya manusianya, yang berupa seperti tenaga kerja, maupun sumber daya alam seperti hasil pertanian atau hasil tambang. Yang kedua yaitu penduduk desa yang bekerja di kota sebagian tidak menjadi penduduk kota yang sukses dan sebagian menimbulkan masalah kemiskinan di kota yang tampak dari adanya permukiman kumuh.
Dan yang ketiga yaitu kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya dan cara hidup di desa. Pengaruh interaksi ke ruangan biasanya terjadi antara negara dan antar benua. Jarak yang jauh dari ini tidak menjadi hambatan dalam melakukan interaksi terkait kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi serta transportasi. Peristiwa di suatu negara dengan cepat disaksikan penduduk di negara atau benua lainnya. Adapun pengaruh perubahan dan interaksi ruang terhadap kehidupan, yaitu yang pertama, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Interaksi antar ruang terjadi karena adanya kebutuhan yang salah satunya adalah kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. Negara yang memasok kebutuhan tersebut memperoleh keuntungan ekonomi dari barang dan jasa yang dipasoknya. Keuntungan tersebut menguntungkan negara karena banyak tenaga kerja yang terlibat dan diperolehnya devisa dari hasil penjualannya. Bagi negara yang dipasok kebutuhannya, keuntungannya yang diperoleh dari barang dan jasa yang diperolehnya. Barang dan jasa tersebut dapat berupa seperti konsumtif maupun keperluan produksi, misalnya seperti mesin-mesin industri. Yang kedua yaitu pengaruh perubahan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Interaksi antar negara dan benua juga melibatkan manusia yang sebagai pelakunya. Interaksi sosial antar manusia yang memiliki kehidupan sosial yang berbeda kemudian terjadi. Interaksi tersebut dapat terjadi karena saling bertemu ataupun melalui media komunikasi. Kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh dan interaksi tersebut. Nah, seperti contohnya adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke Indonesia. Yang ketiga yaitu pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Saat ini, interaksi antar ruang tidak hanya bertemu secara fisik atau yang melalui tatap muka. Media transportasi dan komunikasi membuat interaksi ruang dapat terjadi lebih intensif atau lebih sering. Kondisi ini membuat interaksi antar masyarakat dengan budaya yang berbeda semakin sering terjadi. Kemajuan teknologi transportasi juga mendukung terjadinya interaksi budaya secara langsung melalui pertemuan antar masyarakat dengan budayanya secara fisik. Kemajuan teknologi komunikasi sangat mendukung interaksi budaya secara tidak langsung. Peristiwa budaya dari suatu masyarakat dengan mudah dapat disaksikan atau diketahui oleh masyarakat di negara atau daerah yang berbeda. Budaya tersebut kemudian mempengaruhi budaya masyarakat yang menyaksikannya. Seperti contohnya, cara berpakaian seorang artis Hollywood dengan cepat ditiru oleh masyarakat di negara lain atau benua yang berbeda. Atau contoh lainnya seperti makanan Cina. Makanan Cina telah lama banyak ditiru dan mempengaruhi masyarakat di negara lain. Nah, itu merupakan pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang negara terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
itu materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Seumpamanya nanti ada yang masih belum dipahami, silahkan kalian tanyakan di kolom yang sudah disediakan di Google Classroom. Dan jangan lupa tugas yang Ibu kasih pada pertemuan minggu kemarin silahkan kumpulkan. Dan Ibu nanti juga akan kasih tugas lagi, silahkan kerjakan dan dikumpulkan pertemuan selanjutnya ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, agama, dan bangsa. Amin. Berdoa, mulai. Selesai. Cukup sekian pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.